kita melakukan sidak di kantor Meta. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyampaikan bahwa pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat disinformasi dan disinformasi. Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan. Kita tahu disinformasi bukan hanya masalah di Indonesia, tapi global. PBB dan web menyampaikan bahwa disinformasi adalah salah satu ancaman terbesar global atau krisis global yang paling utama saat ini. Dan Indonesia, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita hari ini berbicara tadi dengan pihak Meta untuk meminta beberapa hal. Pertama, keterbukaan algoritma, keterbukaan moderasi konten, kemudian apalagi tadi untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melapor, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, kita minta ditingkatkan pengawasan karena kita ini digital market yang sangat luas. Dengan pengguna internet 230 juta, kita mau ada banyak orang yang juga ikut mengawasi ranah kita agar aman dan juga dapat melindungi masyarakat banyak. Tadi belum bisa dijawab ada berapa sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten disinformasi. Disinformasi itu teman-teman berbagai hal. Yang paling utama, paling tinggi adalah disinformasi kesehatan. Dan ini kami banyak sekali menerima komplain, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Disinformasi kedua yang paling banyak adalah kejahatan digital, termasuk scamming, penipuan-penipuan digital yang juga menjadi ya itu tadi salah satu yang terbanyak laporan-laporannya, dan ini merugikan tidak hanya orang menengah tapi di level paling bawah. Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak. Yang ketiga, disinformasi terkait kepemerintahan dan pembangunan. Nah, ini jangan diartikan bahwa ini antara pemerintah dengan rakyat, tapi disinformasi yang kemudian mengadu domba bukan hanya pemerintah dengan rakyat, tapi rakyat dengan rakyat. Polarisasi yang kemudian berujung kepada kebencian satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan pemerintah tentu tidak boleh diam dan harus menindaklanjuti ini. Itu mungkin singkatnya teman-teman, kalau ada tambahan dari bapak-bapak sekalian. Cukup. Jadi ini bukan hanya komisi, tapi pesan keseluruhan dari pemerintah Indonesia agar Meta selaku industri yang tentu berbasis di tanah air mengambil keuntungan dari industri yang dilaksanakan di Indonesia juga harus patuh kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Bu Menteri, ketika Meta kan ada beberapa platform Bu seperti IG dan Facebook ini, kontennya tuh ditemukan paling banyak di mana Bu? Dan terus habis itu ini apakah terkait dengan adanya gerakan anti vaksin yang di sosmed itu masuk nggak sih Bu dalam pengawasan? Salah satunya yang kami lihat atau laporan-laporan tentu yang kami lihat adalah tapi itu hanya salah satunya. Yang paling juga utama dan tidak bisa dinafikan bagaimana masyarakat menjadi terpolarisasi, saling membenci antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan merusak rasa persatuan dan merusak nilai-nilai demokrasi. Menunggu komitmen-komitmen dari Meta untuk disampaikan kepada kita. Berapa lama Bu waktu yang diberikan dari Meta untuk perbaikan Bu? Ya, nanti Metanya udah nanti kita akan laporkan lagi. Saya untuk menghormati karena beliaunya harus melapor ke pusat. Jadi kita nanti tunggu waktunya, tapi ada timeline dan ada target-target yang tadi kita mintakan kepada Meta. Salah satu komitmennya apa Bu di atas tadi Bu yang dibuka kantor? Salah satu komitmennya tadi kan keterbukaan algoritma ya, keterbukaan algoritma dan moderasi konten yang dilakukan di tanah air.
Bu, memang sejauh ini tingkat compliance platform Meta terhadap regulasi Indonesia berapa persen, Bu? Di bawah 30%. Di bawah 30%. Atas Ibu Menteri, atas kehadiran Ibu dan Pak Dirjen dan untuk beberapa instansi pemerintah dan kantor Meta dan memberikan atensi atas beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tentu di Meta kami upayakan agar platform kami tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua. Mungkin sekian dulu. Cukup ya? Cukup, makasih ya. Terima kasih. Kita melakukan sidak di kantor Meta. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari pasal 40 Undang-Undang ITE yang menyampaikan bahwa pemerintah bertugas melindungi keselamatan dan kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat disinformasi dan disinformasi. Dan ini kita lakukan setelah berbagai upaya pemerintah berkomunikasi dengan Meta, baik itu formal, persuasif, dan akhirnya terpaksa harus sidak karena banyak kepatuhan yang belum dilaksanakan. Kita tahu disinformasi bukan hanya masalah di Indonesia, tapi global. PBB dan web menyampaikan bahwa disinformasi adalah salah satu ancaman terbesar global atau krisis global yang paling utama saat ini. Dan Indonesia, pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita hari ini berbicara tadi dengan pihak Meta untuk meminta beberapa hal. Pertama, keterbukaan algoritma, keterbukaan moderasi konten, kemudian apa lagi tadi, untuk melaporkan hal-hal yang memang menjadi kewajibannya untuk melapor, termasuk tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kita minta ditingkatkan pengawasan karena kita ini digital market yang sangat luas. Dengan pengguna internet 230 juta, kita mau ada banyak orang yang juga ikut mengawasi ranah kita agar aman dan juga dapat melindungi masyarakat banyak. Tadi belum bisa dijawab ada berapa sebetulnya yang melakukan pengawasan terhadap konten-konten disinformasi. Disinformasi itu teman-teman berbagai hal. Yang paling utama, paling tinggi adalah disinformasi kesehatan. Dan ini kami banyak sekali menerima komplain, masukan dari dokter-dokter dan mereka yang bergerak di sektor kesehatan terkait misinformasi yang berakibat terhadap hilangnya nyawa anak-anak dan masyarakat. Disinformasi kedua yang paling banyak adalah kejahatan digital, termasuk scamming, penipuan-penipuan digital yang juga menjadi, ya itu tadi, salah satu yang terbanyak laporan-laporannya. Dan ini merugikan tidak hanya orang menengah, tapi di level paling bawah. Jadi bayangkan penipuan juga menyasar kepada mereka yang memang hidupnya sudah sulit, tapi juga konten-konten yang terkait digital scamming juga cukup banyak. Yang ketiga, disinformasi terkait kepemerintahan dan pembangunan. Nah, ini jangan diartikan bahwa ini antara pemerintah dengan rakyat, tapi disinformasi yang kemudian mengadu domba bukan hanya pemerintah dengan rakyat, tapi rakyat dengan rakyat. Polarisasi yang kemudian berujung kepada kebencian satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Dan pemerintah tentu tidak boleh diam dan harus menindaklanjuti ini. Itu mungkin singkatnya, teman-teman, kalau ada tambahan dari bapak-bapak sekalian. Cukup. Jadi ini bukan hanya komisi, tapi pesan keseluruhan dari pemerintah Indonesia agar Meta selaku industri yang tentu berbasis di tanah air mengambil keuntungan dari industri yang dilaksanakan di Indonesia juga harus patuh kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Bu Menteri, ketika Meta kan ada beberapa platform Bu seperti IG dan Facebook ini, kontennya tuh ditemukan paling banyak di mana Bu? Dan terus habis itu ini apakah berkait dengan adanya gerakan anti vaksin yang di sosmed itu masuk nggak sih Bu dalam pengawasan? Salah satunya yang kami lihat atau laporan-laporan tentu yang kami lihat adalah tapi itu hanya salah satu. Yang paling juga utama dan tidak bisa dinafikan bagaimana
masyarakat menjadi terpolarisasi, saling membenci antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan merusak rasa persatuan dan merusak nilai-nilai demokrasi. Menunggu komitmen-komitmen dari Meta untuk disampaikan kepada kita itu. Berapa lama Bu waktu diberikan dari Meta untuk perbaikan Bu? Ya, nanti Metanya udah, nanti kita akan laporkan lagi. Saya untuk menghormati karena beliaunya harus melapor ke pusat. Jadi kita nanti tunggu waktunya, tapi ada timeline dan ada target-target yang tadi kita mintakan kepada Meta. Salah satu komitmennya apa Bu di atas tadi Bu yang dibicarakan? Salah satu komitmennya tadi kan pembukaan algoritma ya, pembukaan algoritma dan moderasi konten yang dilakukan di tanah air. Saya rasa Bu, memang sejauh ini tingkat compliance platform Meta terhadap regulasi Indonesia berapa persen Bu? di bawah 30%. Di bawah 30%. Atas Ibu Menteri, atas kehadiran Ibu dan Pak Dirjen dan untuk beberapa instansi pemerintah dan kantor Meta dan memberikan atensi atas beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tentu di Meta kami upayakan agar platform kami tetap aman bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kami sudah memberikan komitmen untuk menindaklanjuti apa yang tadi sudah dibicarakan dan disampaikan oleh Ibu Menteri agar bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang tentunya diharapkan membuat platform kami lebih aman buat kita semua. Mungkin sekian dulu. Cukup ya? Cukup, makasih ya. Thank you. Makasih. Terima kasih. Makasih.